Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini hari PRT, kita bersekutu bersama-sama. Walaupun masih online, kita tetap bersuka cita, kita ingin memuji Tuhan, kita ingin belajar firman Tuhan dan berdoa. Kiranya saudara mempersiapkan hati dengan sebaik-baiknya. Hari ini Ci Silvi dan Bu Nina dan Yanti akan memimpin kita dalam beberapa pujian. Dan Ruben akan main keyboard buat kita. Dan thank you Pak Humphrey juga yang akan membantu merekam semua acara pada hari ini. Mari kita mulai. Ci Silvi dan kawan-kawan, saya persilakan. Selamat malam teman-teman, selamat bertemu lagi di BRT online. Yang kita masih online, tetapi nama kita tetap bersekutu di dalam Tuhan, dan kita tetap memuji Dia dengan setia karena Dia setia pada kita. Mari kita akan doa dulu, kita akan dibawakan oleh Bu Nina. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami sujud tertunduk di bawah kaki-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari-hari hidup yang Tuhan selalu pelihara, lindungi, dan menolong kami setiap saat. Ya Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah keadaan dunia ini, khususnya di Amerika. Kami bersyukur walaupun keadaan pandemi, kami tetap bisa memuji memuliakan Engkau dalam segala situasi. Semua itu karena Tuhan penolong kami yang sungguh. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami ingin bersyukur kepadamu dengan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian karena kita keluarga Tuhan ya. Puji kita keluarga Tuhan.
kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Terima kasih Yanti, terima kasih Nina, puji-pujian yang amat indah. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan memuji Dia dengan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terima kasih Ci Silvi, Bu Nina, dan Yanti untuk puji-pujiannya. Sungguh menguatkan iman kita. Kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, menyertai kita di dalam segala keadaan. Seperti duetnya Bu Nina dan Yanti, lagu yang indah. Terima kasih. Kita juga bisa bersuka cita bersama-sama. Walaupun kita belum kumpul di gereja, kita bersekutu, bersuka cita sebab kita satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti lagu terakhir, setiap langkah kita yakin ada di dalam tangan Tuhan, rencana Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Sebab itu gak usah khawatir, gak usah takut, tetap tabah dan kuat menantikan pemulihan dari Tuhan. Dan kita tetap setia beriman dan memegang firman-Nya. Maka kita yakin, suatu saat nanti Tuhan akan membuka jalan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Amin.
Mari kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini Ibu Shirley Turangan akan memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan. Saya persilakan. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat bertemu dalam persekutuan rumah tangga pada malam hari ini. Sebentar kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih di mana kami boleh melewati hari lepas hari bersama dengan Engkau. Dan pada malam hari ini kami menaikkan syukur di mana bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, kami dapat memuji-muji dan membesarkan Engkau. Sebentar lagi Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri memberkati, baik setiap kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan membawakan renungan. Sehingga melalui ini, kami semua sebagai gereja-Mu bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan yang akan saya bawakan pada malam hari ini berjudul Mengucap Syukur dalam Segala Keadaan, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang bunyinya demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Suatu ketika, George Miller, seorang pemilik rumah yatim piatu yang bernama Ashley Down yang berada di Bristol, England, menceritakan pengalamannya, di mana suatu hari ia menghadapi suatu keadaan tidak memiliki makanan sama sekali. Padahal jam makan malam telah tiba. Lalu apa yang dilakukannya, saudara? Ia memanggil anak-anak asuhnya dan meminta mereka untuk menata meja makan dengan menaruh piring, gelas, sendok, garpu, maupun peralatan-peralatan makan lainnya. Dan setelah semua ditata dengan rapi dan bagus atau dengan baik, lalu George Miller ini juga meminta mereka untuk duduk di kursinya masing-masing. Setelah mereka duduk beberapa saat, tiba-tiba ada seorang anak yang nyeletuk dan berkata, "Makanannya mana?" Lalu dengan yakin, George Miller menjawab pertanyaan anak ini dengan berkata, "Sebentar lagi datang." Lalu ia mengajak mereka untuk berdoa, mengucap syukur atas berkat yang telah mereka terima, sekalipun mereka belum mendapat makanan atau makanannya belum ada. Setelah amin, tiba-tiba saudara terdengar ada seseorang mengetuk pintu rumah yatim piatu itu. Dan ketika dibuka, ternyata saudara di depan pintu terdapat banyak sekali makanan, di mana makanan ini cukup untuk dimakan beberapa hari ke depan. Saudara dalam Tuhan, berbicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Gampang kita mengucap syukur ketika hati kita sedang senang, bahagia, sukacita. Misalnya, kita dipromosikan naik jabatan, kita naik gaji, kita mendapatkan hadiah, kita mendapat bonus, atau anak-anak naik kelas, atau segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Tapi akan menjadi sulit atau susah ketika kita menghadapi permasalahan atau pergumulan, ketika kita menghadapi tekanan hidup yang berat, ketika kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Dapatkah kita mengucap syukur? Sanggupkah kita berterima kasih? Dari ayat Alkitab yang kita baca, saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sini kita diajak untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, baik hati senang maupun hati susah. Lalu pertanyaannya, mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala keadaan?
Ada 3 alasan yang mau kita pelajari pada malam hari ini, mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala keadaan. Alasan yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Saudara, mengucap syukur bukanlah kehendak suami kita, istri kita, anak kita, teman kita, bahkan bukan kehendak pendeta kita. Namun mengucap syukur adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, di mana Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah, walaupun kita sedang menghadapi bencana atau malapetaka, kita tetap harus mengucap syukur. Dan jika saudara perhatikan, ayat ini tidak memberikan kita pilihan. Tidak ada kalau ada waktu. Karena kalimat dalam ayat ini adalah kalimat perintah. Dikatakan mengucap syukurlah. Sehingga jika kita tidak mengucap syukur, ini berarti kita sedang tidak taat atau melawan kehendak Allah. Dengan kata lain, saudara, tindakan tidak mengucap syukur adalah suatu tindakan pemberontakan yang halus terhadap Allah. Tetapi, apakah mungkin kita mengucap syukur ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya? Atau kita divonis oleh dokter menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Atau kita ditipu oleh orang yang kita percayai? Atau ketika anak kita terjerumus pergaulan bebas? Ataupun hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita? Sanggupkah kita mengucap syukur? Saudara, bukankah semua situasi yang saya sebutkan tadi, ini sudah tercakup di dalam segala hal kita harus mengucap syukur? Di mana ini memberitahu kepada kita bahwa hal mengucap syukur itu sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi persoalan ketaatan. Persoalannya adalah, apakah kita mau taat atau tidak terhadap perintah Tuhan? Seperti yang dialami oleh Ayub, saudara, di mana Ayub mengalami penderitaan yang cukup berat. Ayub kehilangan segala-galanya. Ayub kehilangan harta bendanya. Ayub kehilangan anak-anaknya. Bahkan dia juga menderita penyakit kulit yang sangat mengerikan. Belum lagi istrinya. Bukannya pada saat Ayub mengalami kesusahan, ia memberikan nasihat, kekuatan, atau mendampinginya, malah istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuk Allahnya. Dan kita tahu, saudara, ini adalah ulah si jahat, di mana pada saat malapetaka atau hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, yang diinginkan si jahat adalah kita memberontak terhadap Allah. Namun apa yang dilakukan oleh Ayub, saudara? Ayub tidak melakukan hal itu. Ayub tetap taat kepada Allah. Bagaimana dengan saudara? Adakah pergumulan atau masalah yang membuat saudara memberontak terhadap Allah? Mungkin saudara menggerutu terhadap Allah. Mungkin saudara memaki-maki Allah. Mungkin saudara marah kepada Allah ketika saudara kehilangan pekerjaan, ketika usaha saudara yang sedang booming harus ditutup karena kondisi atau situasi mewabahnya COVID-19 ini. Atau ketika kita diminta untuk stay home, kita merasa kebebasan kita dibatasi, maupun hal-hal buruk lain terjadi dalam hidup kita. Dapatkah saudara mengucap syukur dalam segala hal? Saudara, mari kita meneladani Ayub yang tidak menyalahkan Allah, tapi ia tetap taat kepada Allah. Apapun penderitaan yang kita alami. Dengan tetap mengucap syukur, kita sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur atau mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Saudara, kekayaan tidak dapat
memberi kebahagiaan kepada kita. Demikian halnya juga dengan jabatan, ketenaran, kepandaian, ataupun kekuatan kita. Jika uang menjadi tolak ukur kebahagiaan, mengapa Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman, menabrakkan mobilnya ke kereta api sehingga akhirnya ia mati di tempat? Atau juga Scott Young, seorang miliarder Rusia, ia mati bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 di penthouse miliknya. Atau jika ketenaran menjamin kebahagiaan, mengapa banyak selebriti yang hidupnya depresi sehingga akhirnya mereka mengkonsumsi obat-obat terlarang dan akhirnya mereka ditemukan mati dalam keadaan overdosis, seperti yang dialami oleh Marilyn Monroe, Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, dan masih banyak lainnya. Sehingga saudara, kunci kebahagiaan adalah ketika kita mensyukuri hidup ini. Mensyukuri berkat-berkat Tuhan, mensyukuri pertolongan Tuhan, mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita tidak memiliki banyak uang, sekalipun kita tidak terkenal, namun kita tetap dapat hidup bahagia. Mengapa? Karena di dalam hati kita penuh dengan ucapan syukur, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Saudara, bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 25%. Demikianlah salah satu hasil studi yang dilakukan oleh Robert A. Emmons, seorang PhD dari University of California, di mana Robert ini adalah juga seorang editor dari jurnal ilmiah yang bernama Journal of Positive Psychology, di mana dalam jurnal ini ia mengungkapkan rahasia pentingnya bersyukur, di mana dikatakan bahwa bersyukur dapat membawa pengaruh baik bagi kesehatan. Dan dalam studinya, ia juga mengamati hubungan antara kebahagiaan dengan kondisi kesehatan seseorang. Di mana pada saat itu, saudara, para peneliti meminta para respondennya untuk mengisi buku harian selama 10 minggu. Dan dalam buku harian ini berisi 5 hal yang harus mereka syukuri yang terjadi 1 minggu sebelumnya. Dan hasilnya, para responden terbukti 25% lebih bahagia dari sebelumnya. Dan juga mereka menunjukkan kondisi tubuh yang lebih bugar, lebih sehat, mungkin juga mukanya berseri-seri dibandingkan dengan orang-orang yang kurang atau tidak mengucap syukur dengan apa yang mereka rasakan atau mereka alami. Saudara, bila secara ilmiah telah dibuktikan bahwa mengucap syukur akan memberikan kebahagiaan, mengapa saudara tidak memilih mengucap syukur? Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, kaya, miskin, sehat, sakit, susah, senang, tua, muda, apapun itu saudara, mengucap syukurlah apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Karena sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur, ini juga akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menanggung penderitaan maupun masalah yang kita hadapi. Sehingga kita lihat saudara, bukan kebahagiaan yang membuat kita mengucap syukur, tetapi rasa syukurlah yang akan membuat kita berbahagia. Saudara mau berbahagia? Kuncinya mengucap syukur dalam segala keadaan. Alasan yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur,
ini akan menjadikan kita sebagai pribadi yang positif, di mana orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik, di mana orang ini melihat segala sesuatu pada sisi yang benar, di mana setiap kejadian yang ada, entah itu baik atau buruk, tidak akan melemahkan dia, namun ini akan berdampak positif bagi dirinya. Seperti yang dialami oleh Yusuf, di mana Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf. Di mana pada awalnya saudara, Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub ayahnya. Tapi karena ia kesayangan, sehingga membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati, sehingga saudara-saudaranya ini menjual Yusuf ke dalam perbudakan di Mesir. Dan di usianya dari usia 17 sampai usia 30 saudara, hidup Yusuf ini tidak lepas dari masalah demi masalah, sehingga sampai pada akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Ini akibat dari fitnahan istri Potifar yang genit itu. Kita melihat di sini, Yusuf yang tidak bersalah, tapi hal-hal buruk selalu terjadi di dalam hidupnya. Jika saudara ada pada posisi Yusuf, apa yang akan saudara lakukan? Saudara, sebagai manusia, tidaklah mengherankan jika kita curiga kepada Allah. Kita kecewa kepada Allah atas penderitaan yang kita alami. Kita berkata, Allah tidak adil karena kita tidak melakukan kesalahan, namun hal-hal buruk selalu terjadi dalam hidup kita. Akan tetapi saudara, tidak pernah disebutkan bahwa Yusuf menyalahkan Tuhan atau menyalahkan Allah atas penderitaan yang ia alami. Namun sebaliknya, Yusuf melihat semua penderitaan yang ia alami itu adalah sarana untuk menolong keluarganya, untuk memulihkan keluarganya, bahkan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Seperti yang kita lihat dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, di mana Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara, kita mungkin tidak tahu alasan di balik hal-hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Misalnya, kita menghadapi masalah di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, ataupun saat ini yang terjadi di hampir seluruh dunia, yaitu COVID-19, di mana sampai hari ini belum ditemukan antivirus atau vaksin dari COVID-19 ini. Sehingga banyak orang bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan hal ini terjadi, sehingga memakan korban yang cukup banyak, juga orang kehilangan pekerjaan, usaha banyak ditutup, kejahatan semakin meningkat, bahkan ekonomi suatu negara dapat anjlok akibat dari situasi atau dampak dari COVID-19 ini. Seperti yang saya baca, di mana ada 2 negara yang telah mendeklar bahwa mereka terkena resesi akibat dari COVID-19. Namun saudara, semua hal-hal buruk yang terjadi, jangan pernah membuat kita berpikir bahwa Allah berbuat jahat terhadap kita melalui penderitaan yang kita alami. Karena Allah tidak pernah berbuat jahat terhadap kita. Tapi tetaplah bersyukur dan percaya bahwa Allah tetap berdaulat dan memegang kendali, sekalipun dalam situasi yang paling parah. Karena Allah sanggup untuk memulihkan dan mengadakan perubahan
dalam segala situasi ataupun pergumulan yang kita hadapi. Seperti dalam Roma 8 ayat 28a berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pada akhirnya, seberat apapun pergumulan yang saudara lalui, ingatlah, selalu ada hal yang dapat kita syukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah untuk hal itu. Ketika kita masih dapat makan, mengucap syukurlah untuk hal itu. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berteduh, mengucap syukurlah untuk hal itu. Ketika kita masih memiliki teman yang mengasihi kita, mengucap syukurlah untuk itu. Dan ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, mengucap syukurlah untuk hal itu. Karena dengan mengucap syukur, kita sedang melakukan kehendak Allah. Hidup kita akan bahagia, dan kita akan menjadi pribadi yang positif. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Shirley Turangan untuk sharing firman Tuhannya. Hari ini kita sudah belajar kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Alasan untuk mengucap syukur ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Ketika kita lupa, lalai, atau kita sulit mengucap syukur dalam keadaan-keadaan buruk, kurang baik, dan kurang menyenangkan. Hari ini kita mendapatkan sebuah kehendak Allah, perintah Allah, bahwa kita harus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Mungkin sebagian saudara bertanya, cara praktisnya bagaimana? Nah, izinkan malam hari ini saya memberikan beberapa tips cara praktis mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, sesuai kehendak Allah. Yang pertama, saudara, jangan fokus kepada keinginan diri sendiri. Nah, kalau kita fokus kepada keinginan sendiri, kita bisa tidak puas, tidak pernah habis-habisnya keinginan kita, khususnya kedagingan kita. Dan yang kedua, jangan fokus kepada manusia, siapapun itu. Entah diri sendiri, entah orang lain, orang tua, pendeta, teman, jangan fokus kepada orang lain. Sebab orang itu, manusia itu terbatas. Bisa salah, bisa mengecewakan, bisa menyakitkan, dan sementara bisa mati juga. Dan yang ketiga, fokuslah kepada pribadi Tuhan Yesus dan karyanya. Sebab pribadi Tuhan itu setia, selalu baik, selalu penuh cinta kasih. Dan karyanya selalu tepat waktu, sesuai dengan indahnya, hikmatnya, dan waktunya. Dan selalu setia dan kekal selama-lamanya, tidak pernah berubah. Jadi ingat, fokus kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami. Kami tahu tidak mudah mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala perkara, tapi bersandar kepada kekuatan-Mu, bersandar kepada anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kami akan dimampukan oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan perintah yang mustahil, yang tidak mungkin bisa kami lakukan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, yang setia. Kasih karunia-Mu melampaui apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk Amerika khususnya ya Tuhan. Dalam ketidakpastian pemulihan dari COVID-19 dan juga politik Amerika yang mulai memanas menjelang pemilu ya Tuhan. Tuhan kasihani Amerika. Tuhan tolong supaya Amerika tetap boleh menjadi pionir dan gereja-gereja Tuhan khususnya yang memegang teguh firman Tuhan boleh menyuarakan kebenaran firman Tuhan dan boleh menegakkan keadilan dan kebenaran. Saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami secara khusus mengingat Hendrik dan Vivi,
adik dan ipar dari Lilia di Surabaya, Tuhan, yang menunggu pemulihan dari COVID-19. Tuhan, tolong perawatan yang dilakukan di sana, obat-obat yang dipakai di sana, dan masa pemulihan Tuhan jamah. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia, Tuhan. Sembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Juga keponakan Lilia, Jeffrey, yang sudah sadar tapi belum pulih total dalam komanya, Tuhan menolong dan Tuhan menguatkan dia. Tuhan menyembuhkan dan menguatkan seluruh keluarganya, ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk Eli, adiknya Pak Hari, dari pemulihan COVID-19, ya Tuhan. Tuhan kasihani agar dia sembuh total, dan juga anak-anaknya boleh pulih, dan mereka bersama-sama sekeluarga boleh hidup dan melayani Tuhan dengan lebih baik. Ya Tuhan, kami juga khusus berdoa untuk adiknya Lisa Nur Salim di Indonesia, Ivan Nur Salim. Tuhan kasihani dia, kami dengar dia sakit Johnson Syndrome. Tuhan menolong supaya tidak berbahaya bagi dirinya, dan Tuhan menolong pengobatan yang dilakukan di sana. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa di sini, Engkau bekerja di sana, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu, ya Tuhan. Juga berdoa untuk Wan, suaminya Lisa Nur Salim, yang lagi menunggu schedule untuk dipasang alat di jantungnya, ya Tuhan, supaya jantungnya lebih normal, lebih sehat. Tuhan kasihani dan Tuhan menolong. Tuhan mempersiapkan dirinya secara fisik, secara mental, secara rohani untuk menghadapi pemasangan alat ini. Juga untuk lututnya, pengobatan apapun yang dilakukan, Tuhan tolong. Bila perlu harus operasi, Tuhan juga menolong dan menyembuhkan lututnya secara total, ya Tuhan. Kami terus doakan Mbak Tuti, yang tangannya sudah membaik. Tuhan, Kau sendiri yang menolong, berikan dia kesehatan, kekuatan, untuk bisa tetap setia di dalam melayani dan bekerja, dan balance dalam keluarga. Kami bersyukur Barry Porung sudah lebih sembuh dari sakit singlenya. Tuhan, Kau menyembuhkan secara total, menumpangkan tangan-Mu, agar tidak mengganggu aktivitasnya dan pelayanannya. Kami doakan Ibu Hatiria, Tuhan menolong seluruh kesehatan tubuhnya, khususnya jantungnya. Tuhan jamah dan Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Pulihkan secara total agar dia bisa lagi beraktivitas penuh dan melayani pekerjaan Tuhan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Nina Panginda, Tuhan juga mengasihani dia, khususnya kaki dan punggungnya yang sering sakit. Tuhan, lihatlah imannya, Tuhan lihatlah kerinduannya melayani. Tuhan jamah dia, tumpangkan tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dia secara total, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Shirley, untuk sakit telapak kakinya. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Untuk kakaknya Fanny di Indonesia, Tuhan Kau sendiri yang menjamah, memberi dia iman, mengasihani dia Tuhan, memberi dia keselamatan yang sejati. Juga Farley dalam pemulihan kesehatannya dengan acupuncture, Tuhan juga memakai semua cara untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Emi dan bayinya. Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan untuk menantikan anak ini boleh lahir dengan sempurna, dengan sehat, tanpa kekurangan sesuatu pun. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak remaja kami, untuk kesehatan mereka, untuk persiapan mereka masuk college. Kami doakan Arthur, Tuhan sembuhkan dia dari semua kesehatannya. Tuhan pulihkan secara sempurna dan beri dia hikmat supaya dia bisa siap-siap masuk college. Juga Josia dan beberapa anak youth yang siap-siap masuk college tahun ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Juga yang dalam penyelesaian kuliah, belum tahu harus masuk kuliah di kampus atau melalui online. Tuhan tolong mereka cara apapun boleh selesaikan sekolah dengan baik. Juga anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dalam persiapan sekolah Tuhan juga tolong supaya orang tua bisa memperhatikan dengan baik dan anak-anak juga siap, entahkah online, entahkah harus masuk sekolah. Pada summer ini mereka bisa menggunakan waktu mereka dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga datang kepadamu berdoa untuk para senior kami. Kami menyerahkan Umpol, Tuhan menolong dia. Kami bersyukur hasil lab test yang bagus dan sekarang menunggu hasil tes urin dan prostat. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Umpol secara total. Juga hasil scan di kepalanya ya Tuhan. Tuhan tolong supaya tidak ada apa-apa. Tolong Tante Lena untuk hasil operasi katarak, kedua matanya sudah selesai. Kami bersyukur semuanya sehat, dia bisa melihat dengan baik. Tuhan berkati kakinya yang lemah, Tuhan jamah dan Tuhan
juga sembuhkan. Kami doakan Tante Lucy, mamanya Yanti, agar dia pulih secara total dari sakit tangannya ya Tuhan. Dan tetap beri dia semangat kesehatan untuk terus berharap bersandar kepada Tuhan. Kami doakan Tante Oni, Tuhan berikan dia kesehatan, Tuhan beri dia semangat, Tuhan beri dia kekuatan, tidak banyak stres, Tuhan angkat segala kekhawatiran dan stresnya, Tuhan gantikan dengan sukacita. Juga tangannya suka bergetar, Tuhan tolong, Tuhan jamah, dalam nama Tuhan Yesus tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga doakan semua senior-senior kami yang lain, Om Tan yang paling senior, Tuhan hiburkan, kuatkan dia, curahkan sukacita di hatinya. Tante Isha, beri dia nafsu makan, beri dia sukacita, kekuatan dan semangat hidup, dan juga ada tidur yang nyenyak ya Tuhan tiap malam. Doakan Tante Ita, Tante Merin yang kakinya lemah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia, beri dia kesehatan. Tante Aiwati, Cimeling, kami doakan Pak Hari, dan juga Ci Silvia Lee, Tuhan berikan kesehatan khususnya mata Ci Silvia Lee, Tuhan sembuhkan secara total. Keluarganya khususnya Michael yang harus bekerja keluar rumah, Tuhan jauhkan Michael dari semua virus. Kami doakan Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, dan Om Andi, Tuhan mengasihani dan Tuhan menguatkan kesehatan mereka satu persatu. Tante Evita Marindang, Tuhan juga tolong dia bersama dengan kedua anaknya, mereka boleh bersama-sama tetap sukacita dan hidup di dalam kesehatan yang prima dengan hati penuh sukacita. Tolong Om Budi Pualam Syah, berikan dia kesehatan dan juga hati yang bersukacita, Tuhan temani dalam kesendiriannya. Kami berdoa untuk Om Cahi dan Ciswat, berikan kesehatan, sukacita, dan hati yang bersandar kepada Tuhan. Dan juga Andre, Tuhan memberkati dia dan masa depannya ya Tuhan. Berkati Ko Chun Hong dan Ci Eti, beri kesehatan, berkati anak, mantu, cucu, semua hormat orang tua, dan mereka boleh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua senior yang lain yang lemah, Tuhan tahu satu persatu. Kami serahkan Ciwain, kami serahkan semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang menunggu pemulihan dari Tuhan, Tuhan kasihani. Jamahlah mereka, berkati Om Paul bisa memimpin Evergreen dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Sehingga seluruh senior kami dalam masa penantian ini tetap bersandar Tuhan, bersukacita, dan merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman yang setiap hari bekerja keluar rumah, yang jadi perawat, yang bekerja di transportasi, di bidang makanan, kerja di pabrik, di home care, dan di semua tempat lain, kantor-kantor, mereka 8 jam harus bekerja. Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus, sakit penyakit. Tuhan pelihara mereka siang dan malam, dan Tuhan berkati pekerjaan mereka, juga keluarga mereka satu persatu. Teman-teman lain yang sedang bergumul dalam kesehatan, dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam sekolah, keluarga, status, teman hidup, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Ya Tuhan, Engkau yang tahu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan buka jalan yang terbaik ya Tuhan. Berkati para majelis aktivis, boleh melayani dengan kompak, dengan setia, tetap semangat, dan dijauhkan dari semua sakit penyakit dan mara bahaya ya Tuhan. Kami doakan seluruh jemaat IGNC, kami bersyukur sampai hari ini seluruh jemaat dipelihara sehat. Tuhan jauhkan dari virus COVID, Tuhan jauhkan dari segala kekhawatiran, ketakutan. Berikan hati yang tetap setia, beribadah, mencari Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Berkati supaya seluruh jemaat kompak, sehat, sukacita, dan rindu melayani. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan, sebab Engkau setia mendengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, kami doakan Indonesia dalam pemulihan COVID-19 dan semua aspek lain, politik, ekonomi, keamanan. Tuhan jaga, Tuhan tolong, Tuhan berkati presiden, kabinet, dan seluruh aparatur negara sampai di daerah. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah mereka tanggung jawab moral yang tinggi, memikirkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, handai tolan kami di Indonesia, yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, khususnya yang menunggu mujizat Tuhan.
Tuhan. Beberapa yang kami kenal, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Kami doakan mereka yang belum percaya, Tuhan berilah kesempatan mereka mendengarkan Injil dan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan di mana-mana. Tuhan tolong supaya gereja Tuhan dipelihara, dijaga, dilindungi, dan tetap boleh setia menyuarakan kebenaran Tuhan. Berkati orang-orang Kristen dan para misionaris dimanapun berada yang melayani Tuhan. Tuhan tolong boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pekabaran Injil melalui berbagai macam cara, khususnya internet dalam masa-masa seperti ini. Tuhan menolong supaya Injil lebih luas disebarluaskan. Banyak suku bangsa mendengarkan Injil seperti nubuat-Mu ya Tuhan. Suatu hari kelak seluruh suku bangsa di dunia akan mendengarkan Injil, akan tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan Tuhan, biarlah lebih banyak orang dimenangkan melalui pelayanan pekabaran Injil ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Kami menyerahkan pergumulan pribadi kami masing-masing yang tidak disebutkan, yang tidak di-sharingkan. Tuhan tahu, sebab Engkau Allah yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan, jawablah doa anak-anak-Mu satu demi satu ya Tuhan, kabulkanlah. Sesuai dengan kedaulatan-Mu, sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan cara-Mu, sesuai dengan hikmat-Mu yang melampaui pikiran kami ya Tuhan. Ajar kami menantikan Tuhan dengan setia. Ajar kami tidak ragu-ragu. Ajar kami tidak khawatir. Ajar kami tidak sungut-sungut, tapi kami berserah penuh apapun keputusan-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkau selalu benar, selalu baik, selalu setia. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami, penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Raja segala Raja, dokter segala dokter. Yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara-saudara, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, acara PRT kita Jumat depan masih akan online. Kita akan teruskan sampai nanti ada pengumuman selanjutnya. Bila saudara membutuhkan bantuan atau pokok doa atau ada hal-hal tertentu yang bisa kami support, tolong hubungi saya lewat telepon atau SMS atau WA atau majelis atau koordinator di wilayah saudara. Yang kedua, ibadah Minggu pagi tanggal 2 Agustus 2020, 2 hari lagi, yang tadinya kita akan reopen, tidak jadi reopen. Sebab kita belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintahan lokal, LA County. Ya, jadi hari Minggu ini 2 hari lagi, kita tetap akan online jam 11. Dan yang ibadah sore bisa cek ke YouTube, ya, IGNC Online Service, atau IGNC Los Angeles, sesudah jam 11, saudara bisa ikuti jam berapa saja, sesuai dengan schedule saudara. Nah, minggu ini juga ada perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan paket roti dan anggur, bisa mendapatkan dari koordinator wilayah saudara. Nanti cek di WA saudara. Lalu yang ketiga, kita bersyukur bahwa renungan harian IGNC sekarang sudah ada dalam bentuk audio. Saya yakin saudara sudah menerimanya sejak Senin lalu. Bersyukur untuk Ruben dan Dian, 2 saudara kita yang akan terus melayani kita lewat pelayanan audio ini. Doakan. Jadi saudara bisa pakai waktu setir mobil, saudara bisa pakai kalau saudara tidak sempat baca, dan para senior yang tidak membaca tulisan kecil bisa mendapatkan berkat lewat pelayanan ini. Yang terakhir, sehabis acara PRT ini, masih ada acara interaktif, saudara bisa kesaksian, mengajukan pertanyaan, pokok doa, dan kita sharing satu dengan yang lain melalui apps Webex. Silakan cek informasinya di WhatsApp saudara. Terus doakan saudara-saudara kita, tim ibadah dan musik yang akan rekaman Sabtu besok, supaya semua bisa berjalan lancar dan baik, dan semua jemaat Tuhan bisa diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk perhatian saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian.